Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya nanti dibuat masing-masing ya, atau per orang. Nah, pertama cari sebuah topik menarik tentang computer vision. Nah, kira-kira apa topik menarik tentang computer vision? Nah, selanjutnya buat dalam bentuk mind map. Siapa yang nggak bisa mind map, boleh dalam bentuk software lain yang menyerupai mind map ini. Ya, sambil belajar mind map nanti cari sendiri apa tuh mind map bagi yang belum pernah pakai kan. Dari mind map itu buat nanti kategori seperti contoh di PDF yang dikirim tadi, ada salah satu contohnya awal-awal itu aja muncul tadi adalah object detection kan. Oke. Ya, kalau kita lihat contohnya boleh kita buka lagi di sini. Nah, ini kan ada di sini object detection yang di sini tadi. Nah, itu yang dibuat di sini kategorinya, masuk kategori topik kita tuh masuk mana gitu. Bukan berarti harus object detection guna, bukan ya, bebas ya. Yang penting luang lingkupnya adalah multimedia and computer vision. Lalu perhatikan kenapa A, B, C ini saya buatkan seperti ini ya, agar nanti membuatnya juga seperti ini gitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi yang A ini sendiri, yang B juga sendiri. Topiknya tentang apa? Topik yang ini nanti dimasukkan di sini topik tentang apa. Jadi nanti di sini jatuhnya. Ya. Kalau di sini topiknya tentang root counting atau deteksi manusia kan gitu. Ini topiknya. Terus dari topik itu nanti jadikan seperti ini C, D, F sampai K itu sama. Tapi sejajar ini nanti semuanya lagi, sejajar semua sampai ke atas. Yang pertama, mengapa membahas tentang topik itu? Jadi letaknya di atas ini. Why we need computer? Ini, ya. Yang berikutnya di D ini tipe-tipe tentang topik ini masuk apa saja tipe-tipenya. Jadi masuk di sini. Ya. Oke. Berikutnya dataset. Nanti untuk membahas topik ini apa data-data yang kita gunakan, citra apa yang kita gunakan, carikan dalam bentuk datasetnya di mana dia bisa diambil. Ya. Oke, di mana bisa diambil. Yang berikutnya metode, ini metode. Ini metode. Nah, buat sebanyak-banyaknya metode apa yang kita gunakan, buat sebanyak-banyaknya. Ya, buat sebanyak-banyaknya. Boleh banyak cabang di sini, semakin banyak semakin bagus, tapi terarah ya. Oke. Nah, yang G ini seperti ini maksudnya. Karena kita tidak langsung buat aplikasi dari awal begini ya. Dalam membuat disertasi itu nggak sama kita seperti S1. Kita coding dari awal. Kebanyakan kalau mahasiswa S3 itu mengambil coding yang sudah ada. Bisa menggunakan coding Python, bisa menggunakan coding MATLAB. Seperti saya yang ngasih saudara itu, kan coding yang saya kasih coding jadi saya kasih kan. Lalu kan saya suruh otak-atik coding itu, gabungkan begini, jadi seperti ini, maunya seperti ini kan gitu. Nah, jadi tidak ada satupun dalam penelitian kita yang memulai dari nol. Pasti ada sudah dikembangkan oleh orang sebelum, atau pasti ada yang sudah dibuat oleh orang sebelumnya. Nah, itu yang kita kembangkan. Nah, itu yang mau saya di sini. Itu yang masuk dengan G ini ya, yang dimaksud dengan G di sini. Ini. Nih, Python code sebetulnya menggunakan di sini Python code. Kalau Python code itu banyak, coding-codingnya udah banyak tuh, di GitHub itu banyak itu. Ya. Jadi kalau MATLAB cari sendiri nanti. Boleh ambil dari apa Pak ya? Dari website orang lain yang itu silakan aja. Pokok kan ada program-program yang dijadikan, silakan. Kalau MATLAB. Nah, ini masuk yang di sini nih, ya. Jadi ingat ya. Jadi dalam penelitian S3 nanti dibolehkan mengambil program orang sebelumnya, lalu itu yang kita robah dan kita otak-atik. Ya. Kalau saudara tahu, ya, kalau saudara paham, buku yang 14 itu saya dari situ disertasi saya malah.
mungkin sudah bagi yang sudah pernah membaca. Oh ya, kan saya kasih, pokoknya saya dari situ membuat coding itu yang saya ambil, yang saya otak-atik, itu yang saya kembangkan dalam penelitian. Jadi ingat yang G ini tidak ada orang membuat baru dari 01. Oke. Yang hari plafon yang akan digunakan. Jelaskan nanti plafon itu apa, cari definisinya. Terus paper referensinya ada apa, artikel referensinya apa, lalu kalau ada website referensinya apa nama websitenya, lalu cari juga di YouTube di bagian yang menjelaskan tentang topik kita ini apa nama YouTube-nya sebagai bahan. Oke, banyak makin bagus ya, bukan satu YouTube aja, tidak ya, banyak-banyak boleh linknya juga di sini, silakan. Nah, tujuan saya membuat ini membantu saudara nanti waktu SBK. Ya, kalau saudara SBK nanti setelah menjelaskan sedikit banyaknya tentang tujuan, rumusan dan sebagainya, selanjutnya saudara bisa jelaskan pakai ini. Adapun yang saya buat ini tinggal klik-klik aja, saja jelaskan aja sehingga si pendengar itu paham gitu. Oh, dia bicara tentang object detection. Oh, dia fokus topiknya crowd computing. Oh, kenapa dia mengadakan ini? Apa aja tipe-tipe tentang ini? Apa aja dataset yang ada sini? Lalu metode apa saja bisa digunakan untuk menyelesaikan topik ini? Ya. Lalu apa code program yang nanti akan dipakai? Platformnya apa? Referensinya seperti apa? Website referensinya mana? Gitu. Kalau udah buat seperti ini keren saudara nanti ini. Belum ada yang buat presentasi seminarnya karena baru-baru ini yang saya kasih tahu ke mahasiswa tentang ini semuanya ya. Kira-kira itu gambaran yang saya buat. Oke, nanti ini saya kirim ya, ini saya kirim. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Lalu bertanya sesat di jalan, banyak tanya malu-maluin. Oke, ada yang bertanyakan silakan. Izin tanya, Prof. Silakan. Untuk yang referensi itu sebaiknya idealnya untuk minmap itu berapa tahun belakang, Prof? Oke, 3 tahun terakhir. Berarti tahun 2004 sini berarti boleh hanya 2002, 2003, 2004. Kalau Kalau begitu juga nanti dalam penulisan disertasi, karena gini, kalau kita nulis disertasinya sekarang, apakah langsung besok bisa tamat, 6 bulan setelah itu bisa kita tamat seperti yang S1? Enggak kan? Bisa aja 4 tahun lagi kita tamat. Berarti kalau kita ambil 3 tahun, berarti kalau kita tamat nanti bisa jadi 7 tahun. Nah, bayangkan kalau coba ambil 2015, nanti tamatnya 2026. Berarti referensi kita 11 tahun lamanya. Nah, itu maksudnya. Makanya 2023, 24, 2022, 23, 24 udah. Tapi yang bereputasi ya. Jangan yang abal-abal, yang abal-abal itu yang pakai bahasa Indonesia, itu pasti anak S1. Ya. Bisa kita S3 referensinya S1 kan kacau. berarti minimal Q3 ya, Prof? Bebas, Q4 juga boleh. Q4 boleh ya, Prof? Kalau Sinta 1 masih boleh, Prof? Janganlah. Sinta Gak usah, itu Prof. sekarang ini saya tidak percaya dengan Sinta. Kenapa? Karena sekarang ini mudah sekali Sinta dikasih aja uang itu langsung bisa dapat LOA. Langsung hari ini masukkan, nanti malam bisa terbit tengah malam. Nah, tidak percaya kita dengan Sinta lagi. Kalau dengan cinta masih percaya, tapi Sinta enggak. Gitu. Fitri ketawa, dia udah dapat cintanya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, sekarang pertanyaannya kapan kita, ini kan rencana kita ke tanggal 15 kan. Saya ini mohon maaf aja, saya pusing tujuh keliling nih menentukan jadwal-jadwal gitu. Makin hari bukan makin senggang bekerja, makin padat terus. Ini dalam seminggu ini udah full. Minggu besok ke Malaysia, pulang dari Malaysia langsung ke Jember, habis dari Jember langsung ke Kalimantan Selatan, pulang lagi kompre anak S2, anak S3, anak S1 sedang tertutup terbuka.
Eh, jadi ada kemungkinan nanti kayaknya kalau hari Kamis nanti tanggal 15 saya kabari nanti secepatnya satu hari sebelumnya, karena ini ada Ghost to School. Nah, UPI sekarang punya program Ghost to School. Jadi sekarang setiap fakultas mulai dari pimpinannya sampai ke PD-PD-nya, dosennya itu mengunjungi SMA. Karena kita kalau nggak begitu sekarang kita habis dilibas nanti oleh perguruan tinggi yang PTNBH, ini bisa jadi masukan untuk kampus-kampus lain. Jadi kita di UPI sekarang sudah menerima lagi kunjungan anak SMA. Kita bahkan sekarang udah jemput bola go to school. Kita sendiri yang langsung pergi ke kampus, ke sekolah-sekolah untuk presentasi dan lain sebagainya. Kalau enggak, kita pikir-pikir nih, apalagi di Padang nih ya, 2 perguruan tinggi yang besar, mereka udah PTNBH gila-gilaan, mahasiswa menerima sampai 20.000, 18.000 satu angkatan. Sekarang di Padang udah mulai swasta banyak ngos-ngosan ini, gawat sekarang ini. ini harus kita siasati. Nah makanya kabarnya saya dapat jadwal tanggal 15 ke Payakumbuh gitu. Nah, nanti kita atur aja, penting tugasnya dibuat dulu. Bisa aja kuliah yang satu lagi nanti bisa aja saya kirim aja dalam bentuk video presentasinya, itu bisa saja. Atau bisa saja nanti pada hari lain kita minta presentasinya. Gitu. Jadi santai aja. Yang penting tugas kerjakan dulu. Oke? Sorry ya, dengan keterbatasan waktu yang ada ini, saya ngajarnya seperti dan belum pernah kita masuk offline ya. Belum. Nah ini terpaksa nanti di semester 2 kita offline, nanti apapun terjadi kita wajib offline. Karena saya menjelaskan tentang SBK. Kalau bisa nanti di semester 2, waktu sebelum baru masuk semester 2, kuliah dengan saya. Kalau bisa sudah membawa proposal ya, proposal masing-masing. Nanti saya akan bantu, perlu kita sediakan 1 sesi atau 2 sesi nanti untuk membahas proposal masing-masing. Ini layak atau tidak layak saya bilang nanti. Jadi masih ada kesempatan untuk mencari nanti. Ya. Seperti yang sekarang ini banyak yang tidak layak nih, banyak yang gagal nih yang SBK kemarin. Nah di samping itu saudara dengan saya juga boleh intern untuk menanyakan ini kira-kira bagaimana. Apa yang dikirim ke saya, judul sama abstrak. Yang dikirim ke saya adalah judul sama abstrak aja. Nanti saya baca, nanti dari situ, oh ini boleh, ini tidak. Oke ya. Ke 18.49, 20 menit lagi, maghrib. Oke, kalau ada, mungkin di daerah lain sudah ada mulai, belum ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, kita tutup Zoom kita hari ini. Oke, kalau tidak ada, baik. Mohon maaf, banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sama.